Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Ervikasari dengan NIM 4319071 akan memberikan penjelasan mengenai ujian akhir semester dalam mata kuliah dramatologi. Dramatologi atau dramaturgi merupakan ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang aspek yang berkaitan dengan drama dan teater. Dramatologi atau dramaturgi ini membahas mengenai proses penciptaan teater, mulai dari penulisan naskah hingga pementasannya. Tahapan dasar dalam mempelajari dramaturgi atau yang disebut dengan formula dramaturgi terdiri dari 4 tahapan, yaitu M1 atau menghayal. Dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang karena menemukan suatu gagasan, di mana gagasan itu timbul karena perhatian ditujukan pada suatu peristiwa, baik yang didengar ataupun yang dibaca. Yang kedua ada M2 atau menulis, proses seleksi atau pemilihan situasi yang harus dihidupkan bagi keseluruhan tokoh oleh pengarang. Yang ketiga ada M3 atau memainkan. M3 ini merupakan proses para aktor memainkan kisah lakon di atas pentas. Dan yang keempat ada M4 atau menyaksikan atau menonton. Di mana M4 ini ialah merupakan proses penerimaan dan penyerapan informasi atau pesan yang disajikan oleh para pemain di atas pentas oleh para penonton. Unsur-unsur dalam drama dan teater adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada alur atau plot, di mana deretan peristiwa dalam kronologi yang saling berkaitan yang dialami oleh para pelaku atau pemain. Yang kedua itu ada penokohan atau perwatakan. Ini dilihat dari kedudukan peran, ciri-ciri dan sifat-sifat karakternya. Dan yang ketiga itu ada dialog, yaitu berisikan percakapan antar lakon dan pemain. Yang keempat ada setting atau latar, yang berkaitan dengan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Yang kelima ada tema atau makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Tahapan dan unsur dalam dramatologi ini, jika kita abaikan, maka pertunjukan yang akan kita gelar bisa dipastikan kurang sempurna. Sejarah teater dan pembahasan mengenai teater. Ada 3 teori yang mengemukakan tentang asal-usul teater. Yang pertama, teori yang mengatakan bahwa teater berasal dari upacara keagamaan. Dalam upacara tersebut dipimpin oleh seorang pawang, dan lebih lanjut perkembangannya, upacara tersebut ditampilkan penggambaran seorang tokoh dewa yang kemudian menjadi sebuah tontonan atau pertunjukan. Yang kedua, teori ini mengatakan bahwa asal mula teater berasal dari upacara untuk mengenang seorang tokoh yang telah meninggal. Di dalam upacara peringatan itu dibacakan riwayat hidup tokoh yang telah meninggal itu. Perkembangannya kemudian pembacaan riwayat hidup tersebut dibumbui dengan visualisasi tokoh yang diriwayatkan dengan pemeranan oleh seseorang. Dan yang ketiga, itu teori ini mengatakan bahwa asal mula teater berasal dari kegemaran seseorang mendengarkan dongeng. Kegemaran akan sebuah dongeng merupakan salah satu hiburan masyarakat. Di samping pendidikan, lambat laun juru dongeng mengembangkan dongengnya dengan visualisasi yang diperankan oleh seseorang. Teater itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu theatre dan bahasa Yunani theaomai yang berarti takjub, melihat, dan mendengar. Secara umum, teater adalah suatu kegiatan manusia dalam menggunakan tubuh atau benda-benda yang dapat bergerak. Dalam sejarah teater muncul beberapa jenis teater seperti teater boneka, teater musikal, teater gerak, teater dramatik, dan teatrikalisasi puisi. Selanjutnya, tugas dan fungsi sutradara. Tugas dan fungsi pokok seorang sutradara diantaranya yang pertama, memilih naskah, yang kedua, menganalisis naskah, yang ketiga, memilih pemain, yang keempat, melatih pemain, yang kelima, mengkoordinasi segala persiapan pementasan, yang keenam, menciptakan ritme permainan drama agar tidak membosankan, yang ketujuh, memimpin latihan demi latihan, dan yang kedelapan, mengusulkan iringan apa dan bagaimana yang dibutuhkan, pentas seperti apa yang harus diatur, penyinaran, tata rias, kostum, dan sebagainya.